mengundang saya untuk kita sebetulnya kalau saya bilang kita sharing ya sama-sama soal diabetes dan bagaimana kita mencegah diabetes. Ini pertama kalinya sebetulnya saya bicara di masjid, jadi agak deg-degan juga. Iya, biasanya seminar ya. Iya betul, biasanya seminar. Jadi mungkin agak beda bobotnya. Dan tadi saya tadi juga senang banget sudah mendengarkan ceramah tadi. Memang kita ini harus melihat ke diri sendiri, tidak menyalahkan ke belakang, tapi kita harus maju ke depan. Apa yang harus kita kerjakan untuk diri kita, untuk keluarga kita, supaya kita bisa sehat terus lah ya. Insya Allah bisa beribadah dengan baik ke depannya. Nah hari ini topik kita adalah mengenai pencegahan diabetes, bagaimana pola makan dan juga stres ini bisa berhubungan gitu atau meningkatkan kadar gula darah kita. Nanti singkat-singkat Bapak Ibu sekalian, kita sekalian nanti bisa mungkin lebih interaktif setelahnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya terbuka, kita sama-sama belajar kalau saya bilang. Nah, ini kita tahu bahwa diabetes mellitus ini saya yakin semuanya sudah pernah dengar, karena sebetulnya di Indonesia atau di seluruh dunia ini sudah jadi pandemi kita bilangnya. Kalau kemarin-kemarin kita tahu pandemi itu pandemi COVID, diabetes ini sudah jadi pandemi sebelumnya sebetulnya. Nah ini ada gangguan metabolisme yang sebetulnya kronis, jadi tidak mendadak tiba-tiba gula darahnya tinggi, tapi sebetulnya ada perjalanan waktu, perjalanan proses bahwa pada akhirnya gula darah itu jadi meningkat. Jadi bukan langsung diabetes, tapi biasanya kita awali atau terjadi pre-diabetes dulu. Jadi gula darahnya udah mepet-mepet, udah mulai naik. Nah kemudian baru kalau kita tidak melakukan apa-apa dalam sekian tahun ke depan, maka jadi diabetes. Jadi memang ini sebenarnya tujuan kita saat ini tuh pengennya itu lebih sehat dan kalau bisa jangan sampai jadi diabetes. Nah ini kriterianya nanti kita bisa lihat sama-sama ya. Kalau gula darah puasa kita sudah di atas 126, jadi jangan tunggu puasa di atas 200 Bapak Ibu. Kalau puasa di atas 126 berarti sudah diabetes. Sebetulnya di atas 100 itu sudah tidak normal untuk gula darah puasa. Nah kalau yang setelah makan kriterianya memang lebih dari 200, tapi setelah makan di atas 140 itu sebetulnya sudah tidak normal. Jadi itu kita sudah waspada dan ini semua harus dideteksi dengan cek darah. Karena kalau pada saat awal-awal masih pre-diabetes itu biasanya kita belum berasa apa-apa. Jadi ya ada perlunya kadang-kadang kita juga melakukan pemeriksaan, ya paling nggak gula darah sesaat, apakah kalau ada misalnya ke apotek atau misalnya ada pemeriksaan di masjid mungkin ya, atau misalnya di acara sekarang kan banyak ya. Nah itu kita sudah mulai melihat gitu, kita ini kira-kira udah perlu waspada atau tidak soal diabetes ini. Nah ini kita lihat kita di Indonesia ini sebenarnya penderitanya banyak sekali, ada 19,5 juta penderita diabetes. Oh iya, oh iya termasuk, terima kasih Pak. Oh iya. Jadi kita memang banyak ya, dan nanti tambah lama tambah banyak sebetulnya. Jadi ini harus kita waspadai. Sebetulnya kalau saya sih concernnya adalah bukan cuma ke diri sendiri, tapi juga ke generasi penerus, artinya ke anak-anak, ke cucu itu harus sehat gitu, jangan sampai kena diabetes. Nah ini sebenarnya data di Indonesia, Risk 2018 itu harusnya prevalensi atau kejadian diabetes itu 8,5%. Jadi sekitar 1 di antara 10 orang itu diabetes. Tetapi ternyata yang ketahuan cuma sedikit, atau bukan cuma ketahuan ya, mengakui kalau diabetes ya. Kadang-kadang gula darahnya tinggi, tapi oh enggak kok ini saya setingginya cuma sesaat kok karena saya habis makan. Tapi kalau kita metabolismenya normal itu sebetulnya habis makan pun gula darahnya harusnya baik. Jadi nah itu perlu diakui dan diwaspadai. Nah ini kita lihat 75% ternyata memang tidak mengetahui. Nah diabetes itu yang ditakuti sebenarnya adalah komplikasinya. Karena diabetes itu gula darah yang tinggi itu merusak tubuh kita mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau sudah ada komplikasi diabetes, dia komplikasinya sebetulnya menyeluruh. Jadi bukan cuma satu bagian tubuh, tapi sebetulnya dia sudah kena banyak tempat. Misalnya
Kita tuh paling gampang sukanya ngecek mata ya, ke mata gitu. Kita bilangnya suka diintip itu pembuluh darah belakang mata. Nah kalau pembuluh darah di belakang mata itu sudah ada masalah, itu pembuluh darah kecil, nah itu berarti ginjalnya juga sudah mulai ada masalah pembuluh darahnya, karena dia jenis pembuluh darahnya sama. Nah itu seperti itu. Jadi kita memang harus hati-hati soal gula darah yang tinggi, karena sebetulnya komplikasinya itu menyeluruh ke seluruh tubuh. Nah kemudian hal lain yang saat ini tuh sering jadi masalah itu gangguan syaraf. Kaki yang kebas-kebas, kesemutan-kesemutan itu ternyata sangat mengganggu aktivitas. Itu yang perlu diwaspadai. Nah, apa yang harus kita kerjakan? Nah, yang belum diabetes, satu tentu saja upayanya adalah supaya tidak jadi diabetes, itu nomor satu. Kemudian yang harus kita kerjakan adalah ya cek gula darah berkala. Jadi kita tahu kalau ada risiko gitu. Pola makannya harus sehat, olahraga, berat badannya harus dijaga normal, kemudian mengelola stres. Tadi kita Pak Ustadz tadi juga sudah menyinggung bahwa stres itu meningkatkan gula darah, dan itu betul sekali. Nanti kita lihat sama-sama sebetulnya apa yang terjadi pada tubuh kita kalau kita stres atau tidak bisa mengelola stres dengan baik. Nah kalau kita sudah diabetes tentu saja nomor satu mengontrol gula darah dengan baik ya, dengan pola makan sehat, olahraga pasti ya, obat kalau diperlukan, dan jangan lupa monitor. Apapun ya, kalau kita melakukan suatu pengobatan atau melakukan suatu tindakan tertentu itu kita harus ada monitornya. Jadi minum obat ya kita harus tahu obat ini bekerja nggak untuk kita, kemudian cocok nggak untuk kita. Nah caranya bagaimana ya, kita harus monitor, gitu, harus kita cek kembali. Misalnya obat gula darah, monitornya apa ya, berarti kita harus cek gula darah gitu. Sebelum minum obat bagaimana, setelah minum obat bagaimana. Nah itu monitor yang harus kita kerjakan. Apapun obatnya, hipertensi pun seperti itu kalau saya bilang. Misalnya kita ada tensinya tinggi nih, 150-an. Nah kita minum obat, kita harus lihat tensi kita turun atau tidak. Jadi semuanya memang harus dimonitor. Nah berikutnya bagaimana sebetulnya kita harus mencegah diabetes. Satu, kita mengenali faktor risiko. Apa kepentingannya? Kalau kita tahu faktor risikonya, apa-apa yang membuat kita lebih rentan terkena diabetes, maka kita akan berupaya untuk mencegah supaya kita tidak ada faktor risiko tersebut gitu. Atau kalau kita ada punya faktor risiko tersebut, apa yang harus kita kerjakan supaya kita tidak berisiko kena diabetes. Berikutnya adalah pola makan seimbang dan mengelola stres. Nah, kita lihat apa saja sih sebetulnya faktor risiko dari diabetes ini. Oke. Kita lihat, kalau ada hipertensi, pernah punya kolesterol yang tinggi, kemudian makannya banyak makan makanan olahan ya, makanan kemasan yang tidak segar ya saya bilang, misalnya gitu ya, makanan yang proses ya, itu juga berisiko terkena diabetes. Kemudian kalau banyak minum minuman yang sekarang ya, minuman masa kini, boba-boba atau mungkin kopi-kopi yang sedang ngetren, itu karena dia memang gulanya adalah gula beneran, maka itu juga risiko kena diabetes. Kemudian soda, itu dia karbohidratnya sangat tinggi, jadi itu akan membuat kita berisiko untuk diabetes. Kemudian merokok, itu juga meningkatkan diabetes dengan cukup besar. Kemudian merokok ini juga dia akan menurunkan kadar kolesterol baik kita. Jadi memang merokok ini tidak baik, jadi harusnya di stop ya, rokok apapun itu ya, baik rokok yang konvensional ya, yang zaman dulu yang asapnya banyak, maupun rokok yang zaman sekarang yang yang nggak ada baunya ya sekarang, itu juga sama-sama menurunkan kolesterol baik. Nah usia lebih dari 45 tahun ya, itu juga risiko kena diabetes. Nah kita tahu memang kalau tambah usia ya ada penurunan fungsi organ, sehingga memang ya kita sudah harus waspada. Di atas 45 tahun harus melakukan pemeriksaan. Kemudian kelebihan berat badan atau obesitas. Ini kita lihat kalau berat badannya atau BMI ya, kita bilangnya di atas 25, itu kita mengukurnya berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Lebih dari 25 itu berarti sudah kelebihan berat badan. Nah itu berisiko, terutama pada laki-laki kalau perutnya buncit. Itu resikonya lebih besar lagi. Jadi bukan cuma berat aja, tapi perutnya juga perlu diperhatikan. Kemudian ada riwayat keluarga dengan diabetes. Kalau misalnya orang tua ada diabetes,
Kalau satu orang tua resikonya 6 kali lipat, kalau kedua orang tua resikonya lebih besar lagi untuk kena diabetes. Jadi kalau saya bilang kadang-kadang kita nggak bisa menghindar kalau orang tua kita ada diabetes, tapi kita ingin diabetesnya jangan kena pas muda gitu, kenanya pas tua aja. Jadi nggak banyak masalah gitu, jadi masih bisa menikmati hidup. Itu sih riwayat keluarga. Nah ini kurang aktivitas fisik. Maksudnya apa? Nah, kalau kita olahraganya kurang dari 3 kali per minggu, sekali olahraga kurang dari 30 menit, berarti itu masuk kurang aktivitas fisik. Jadi apakah kita sudah berolahraga rutin minggu ini? Nah, mungkin kita perlu lihat juga. Nah, kemudian apakah gulanya pernah tinggi? Misalnya kalau pada ibu-ibu tuh, terutama pada saat kehamilan atau pernah melahirkan anak lebih dari 4 kg. Nah itu biasanya memang ada masalah gula darah pada saat kehamilan. Nah ini harus diwaspadai. Satu, resiko bayinya berarti kena diabetes lebih besar. Yang kedua, ibunya bisa dalam 2-3 tahun setelah melahirkan itu akan kena diabetes mellitus tipe 2. Jadi ini harus diperhatikan buat Bapak Ibu sekalian ya, untuk melihat ini. Jadi kalau ibu hamil sudah masuk kira-kira bulan ketiga keempat tuh sebetulnya harus ada pemeriksaan yang diperiksa gula darah sama jangan lupa fungsi tiroid, karena kedua hal itu mempengaruhi bayi mulai dari kandungan sampai dia nanti lahir dan sampai dia besar. Jadi itu memang pada saat kira-kira bulan ketiga atau keempat tuh harusnya ibu hamil memeriksakan laboratorium ya, fungsi-fungsi itu ke objin biasanya. Nah kalau misalnya ada masalah baru kita tangani lebih lanjut mungkin ke penyakit dalam seperti itu. Nah berikutnya pada wanita kalau ada polikistik ovarian syndrome, nah biasanya ini ditandai mungkin hamilnya agak terlambat, atau misalnya kalau di USG dia ada kista di kandungannya, nah ini PCOS namanya. Nah ini juga risiko untuk terjadinya diabetes. Nah ini semua harus kita kenali. Jadi kalau misalnya kita sudah ada salah satu dari hal ini, maka kita harus cek gitu ya, sekali setahun sebenarnya minimal, sehingga kita bisa melakukan tindakan gitu ya, untuk kita bisa apakah terus kita mengintensifkan olahraga kita atau kita perbaiki lagi pola makan sehingga kita tidak sampai terkena diabetes. Nah berikutnya adalah mengenai pola makan seimbang. Ini sebetulnya kita tahu-tahu nggak tahu ya sebetulnya pola makan seimbang ini ya. Seringkali kita merasa makannya udah betul, tapi apakah betul atau enggak? Kadang-kadang kita memang perlu review ya, perlu dicek kembali gitu. Kadang perlu orang ketiga untuk ngecek. Jadi biasanya untuk pola makan seimbang ini, kalau memang ada masalah maka kita harus bikin diari makan. Jadi kita bisa lihat kira-kira udah bener atau enggak gitu. Nah dari situ kita baru bisa tentukan bagus atau enggak. Nah soal makan nomor 1 adalah kita harus seimbang. Seimbang itu apa yang kita makan harus sesuai dengan tenaga yang kita keluarkan. Jadi aktivitas fisik dengan jumlah kalorinya harus sesuai. Jadi kebutuhan tiap orang tuh beda. Karena kalau kita misalnya kerjanya lebih banyak duduk aja, akan beda dengan mereka-mereka yang kerjanya keliling pabrik, misalnya inspeksi pabrik. Nah itu lain. Sehingga itu harus disesuaikan dengan aktivitas fisik masing-masing orang gitu, jumlah kalori ini. Nah selain itu kita juga harus menyeimbangkan makanan. Artinya bukan cuma jumlah kalorinya, tapi juga jumlah gizi yang terkandung di dalam makanan tersebut. Nah kalau yang di sebelah kiri kita lihat buah-buahan, nah yang di sebelah kanan mungkin lebih banyak makanan olahan. Jadi bukannya tidak boleh, tapi memang jumlahnya tidak boleh banyak. Karena kita tahu tadi sebetulnya dia meningkatkan risiko terjadinya diabetes. Kenapa begitu nih kita lihat. Ini rekomendasi, saya paling senang biasanya ngajarin itu pakai piring saji. Ini namanya metode piring saji. Karena ini paling sederhana dan gampang gitu kita ikuti tanpa kita harus sangat merubah pola makan yang biasanya kita kerjakan. Karena kalau saya percaya bahwa metabolik itu kan penyakit jangka panjang, jadi tidak merubah dramatis apa yang sudah kita kerjakan, tapi menggeser kebiasaan kita supaya bisa lebih sehat. Jadi ini metode piring saji ya. Kita nanti ada 2 metode, nanti saya lihatkan. Ini yang pertama, ini dari 1 piring itu kita bagi 4. Dibagi 4, yang setengah itu udah sayuran dulu, sayur-sayuran. Nah di sayur itu sudah ada kandungan seratnya tinggi, kemudian
kemudian dia juga sebetulnya sudah ada karbohidratnya juga, kemudian mineralnya juga sudah kita dapatkan dari sayur tersebut, kemudian tambahan kalorinya atau tambahan tenaganya dari karbohidrat. Nah, dia jumlahnya adalah 1/4 dari piring kita. Nah, itu bisa milih, itu kita lihat ada mie boleh, nasi coklat ya, kemudian tuh roti gandum seperti itu. Nah, kemudian yang 1/4-nya baru lauknya, proteinnya yang mungkin sudah kita masak apalah ya, itu ada lemaknya juga, itu 1/4-nya. Jadi ini harusnya seperti ini. Nah, kita tahu kalau di Indonesia itu biasanya makannya nasi ditambah mie, dan kita makan nasinya, kalau nasinya belum sepiring kayaknya belum puas. Padahal harusnya nggak sebanyak itu. Nah, itu saya bilang kita menggeser kebiasaan. Jadi bukan merubah ya, tapi menggeser. Jadi makan di piring kita harus ada sayurnya, terus makan sayurnya dulu deh. Jadi kita membiasakan bahwa sayur itu udah kemakan dulu, sehingga otomatis makan karbonya itu porsinya jadi agak kurang dan kita udah kenyang gitu. Karena itu memang mindset juga sih. Kalau dibilang mau disuruh diet itu biasanya bukannya berhasil, tapi jadi tambah nggak berhasil karena merasa makannya dibatasi. Nah, mungkin dirubah aja dikit, digeser dikit. Nah, ini juga bisa kalau ini pakai kayak sepertiga. Jadi sekitar 40%, ya sekitar 1/3 itu dari buah sayur tadi. Kemudian tetap ya karbohidratnya itu ada catatannya nih. Karbohidrat yang tinggi serat sebetulnya. Kemudian protein sama lemak. Nah, ini hampir sama, tapi Bapak Ibu bisa pakai yang mana aja. Mau pakai metode yang dibagi 4 atau yang dibagi 3 juga boleh. Paling tidak kita sudah mengurangi. Kalau biasanya kita karbohidratnya ya, kalau kita lihat piringnya orang Indonesia, karbohidratnya itu 70% atau 80%. Lauknya itu cuma sedikit. Jadi kita sekarang ngerubah, jadi harus digeser. Lauknya harus dibanyakin. Nah, kemudian yang penting lagi adalah ini, jenis karbohidrat. Nah, ini ada karbohidrat kompleks, ada karbohidrat simple. Nah, yang kompleks lebih baik, yang simple lebih meningkatkan diabetes. Kenapa? Kalau yang simple karbo, ini dia meningkatkan gula darah dengan dramatis. Jadi gulanya itu begitu makan langsung naiknya tinggi banget. Tapi kalau yang kompleks karbo, itu dia naiknya gula darah itu sedikit atau pelan-pelan dengan jumlah tenaga yang sama, yang kita dapatkan yang sama. Kenapa? Karena kompleks karbohidrat ini ada seratnya. Jadi kalau misalnya ada seratnya, itu kita pencernaannya lebih sempurna gitu. Jadi dia dicerna sedikit lebih lambat, jadi gula darahnya itu lebih stabil gitu, nggak naik turun gitu. Nah, kalau gula darah ya kita tahu kalau gula darahnya semakin tinggi, berikutnya gula darahnya akan turun semakin rendah. Jadi itu sangat tidak bagus gitu untuk kestabilan gula darah kita. Jadi ini pilihannya ya. Bukannya nggak boleh ya makan donat ya, tapi donatnya 1, nggak boleh 2. Terus kalau makan donat nggak boleh sama Coca-Cola, berarti sama air putih aja atau ditemenin dengan salad misalnya. Nah, tapi saladnya ya mayonesnya nggak boleh banyak-banyak, karena saus-saus itu juga tinggi karbohidratnya. Nah, ini kita lihat ya contoh-contohnya. Yang kompleks karbohidrat kita lihat lebih banyak makanan makanan yang sederhana, cuma direbus, cuma makanan yang nggak nggak diolah-olah ya. Kalau yang simple karbo ibu lihat kan kue, kayak ini donat, kemudian permen itu kan kita sudah makanan yang diolah tapi bukan yang alami. Nah, berikutnya ini soal glycemic index. Kita sering dengar glycemic index, tapi kita sebetulnya apa sih maksudnya gitu. Jadi glycemic index ini sebetulnya mengukur ya seberapa cepat atau seberapa banyak makanan itu bisa meningkatkan kadar gula darah kita. Semakin tinggi glycemic indexnya, maka dia akan meningkatkan gula darah semakin tinggi dan semakin cepat. Kalau dia semakin rendah, maka dia naiknya gula darah akan semakin lambat. Ini kita lihat kalau makanan-makanan yang kita perlu punya lebih banyak, itu sebetulnya glycemic indexnya itu otomatis lebih rendah. Jadi kita ya memilih yang glycemic indexnya lebih rendah. Apel misalnya, buah ya, kemudian sereal dari gandum yang memang masih biji gandum, kemudian brown rice ya. Nah, kalau white rice itu termasuk yang high glycemic index. Jadi sama-sama nasi tapi beda.
Kalau yang nasi putih kita memang paling tinggi glycemic indexnya. Jadi makan nasi memang tinggi banget gula darahnya. Jadi bukannya tidak boleh, tapi berarti harus diseimbangkan dengan makanan lain yang glycemic indexnya rendah, supaya dia tidak naik dengan sangat dramatis seperti itu. Ini kita lihat contoh-contohnya ya. Nah ini kita lihat satu lagi, ini makanan favorit semua orang, termasuk saya sebenarnya. Jadi sebenarnya kita perlu mencermati label makanan. Kalau kita beli makan atau mau makan, maka kita lihat label makanan, kita lihat berapa kalori jumlahnya. Jadi saya ada daftar kalori dari masing-masing mie yang ada tersedia di Indonesia. Nah, kurang lebih jumlah kalorinya itu sekitar 400 sampai 500. Padahal kalau kita bilang berat badan 60 kilo misalnya, itu sebetulnya sekali makan ya, makan besar, kan kita syaratnya adalah 3 kali makan besar dan 3 kali snack. Sekali makan besar, misalnya ini makan biasa ya, 3 kali makan besar itu sekitar 500 kalori. Nah ini satu pack Indomie goreng ini sudah 500 kalori sebenarnya. Padahal itu isinya adalah tepung ya, kalau tepung kan karbohidrat yang simplek, artinya karbohidrat yang dicerna sangat cepat. Jadi kalau kita cuma makan Indomie sebetulnya satu gizinya tidak cukup, yang kedua gula darahnya naik tinggi banget sebetulnya. Sehingga kita harus tambahin sayur, tambahin protein, paling gampang ya ditambahin telur. Cuman berarti tidak boleh satu porsi Bu, mungkin setengah porsi atau 3/4. Jadi berbagi, nggak boleh bareng-bareng. Tapi kalau menghendaki makan satu porsi, nah jangan lupa berarti harus diseimbangkan sama aktivitas fisik. Satu pack berarti kalau mau lari pelan-pelan 44 menit. Jadi harus sambil lari. Habis makan kita lari. Atau lompat tali ini lumayan banyak nih aktivitasnya. Kalau jalan berarti kita harus jalan 1 jam kalau habis makan Indomie 1 pack. Jadi kalau makan 2 pack berarti harus jalan 2 jam. Jadi ini perlu diingat gitu. Jadi kalau kita ekstra makan mie, berarti jangan lupa harus diimbangi sama aktivitas. Nah ini saya ambil satu surat ya, Bapak Ibu sekalian, ini surat Al-A'raf ayat 31. Di sini dia menyebutkan ya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan, karena Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi dalam arti bahwa sebenarnya kita makan tuh sesuai aja dengan kebutuhan kita. Artinya jumlah gizinya sesuai, kemudian jumlah kalorinya atau sesuai dengan yang kita butuhkan juga gitu. Nah tiap orang memang berbeda. Nah nanti kita bisa hitung masing-masing dari kita. Pada wanita itu pada prinsipnya 25 kilokalori per kilogram berat badan. Kalau laki-laki lebih tinggi 30 gitu. Jadi kita kadang-kadang lihat aja label makanan itu sehingga kita bisa mengenali berapa makanan yang boleh kita makan dalam sehari. Nah ini berikutnya yang terakhir ya, mengenai stres. Bagaimana sih sebenarnya stres ini bisa mempengaruhi gula darah? Nah ini kita lihat, kalau kita stres sebetulnya ada terjadi peningkatan beberapa hormon yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ada produksi di adrenal itu kelenjar anak ginjal. Kita bilang lihat sebetulnya di ginjal di atasnya itu ada kelenjar kecil yang akan memproduksi kortisol. Kortisol itu hormon stres. Kemudian epinefrin atau adrenalin itu yang juga akan meningkat, dia akan menyebabkan peningkatan tekanan darah, kemudian denyut jantungnya juga akan meningkat. Kemudian terjadi peningkatan glukagon. Glukagon itu di pankreas. Kalau selama ini kita tahunya insulin, tapi pankreas itu juga memproduksi glukagon sebenarnya. Jadi kalau di pankreas insulin menurunkan gula darah, glukagon meningkatkan gula darah, sama-sama diproduksi di pankreas. Kalau kita stres, glukagonnya akan meningkat. Kemudian kadar growth hormon, hormon pertumbuhan juga meningkat. Jadi 4 hormon ini akan meningkat kalau kita stres. Nah kemudian peningkatan dari 4 hormon ini akan menyebabkan terjadi peningkatan produksi gula darah di liver. Nah liver itu sebetulnya adalah gudang penyimpanan gula darah kita. Gudang penyimpanan gula darah kita yang terbesar. Itu terbesar disimpan di liver. Jadi begitu kita stres, maka hormon-hormon ini akan bekerja di liver sehingga produksi gula darah di liver akan meningkat. Jadi kalau kita cek gula darah akan naik. Jadi saya nggak makan dong, kenapa kok gula darah saya kok tinggi sekali ya? Ya karena stres, jadi bukan karena makan, tapi memang karena hormon-hormon tersebut menyebabkan peningkatan produksi yang di liver ini, bukan karena makan.
Nah memang berarti nomor satu, kita hidup tidak mungkin tanpa stres ya. Kita jalan nyetir di jalan aja pasti ada stresnya. Jadi yang perlu kita kerjakan adalah mengelola stres. Jadi bukan supaya tidak stres tapi mengelola. Nah ini beberapa hal yang bisa kita kerjakan, terutama salah satunya adalah yang kita kerjakan hari ini ya. Ini sebetulnya salah satu kajian yang sangat baik. Kemudian kita juga bertemu dengan teman-teman gitu ya. Kemudian yang sama-sama punya minat yang sama, kita bisa ngobrol, sharing, itu juga itu salah satu hal yang sangat penting dalam hal mengelola stres. Jadi kita bisa sharing bagaimana solusi dari apa yang mungkin kita rasakan atau kita pikirkan. Terus ya nomor satu tadi saya tuh sangat senang dengan move forward ya. Kita memang ya masalah yang kemarin kita telaah, tapi fungsinya adalah supaya kita ke depannya tidak mengulangi satu kesalahan yang sama. Yang kedua kita bisa lebih maju dan memperbaiki apa yang sudah kita kerjakan. Ini jangan lupa olahraga juga ternyata bisa mengurangi stres, itu salah satu metode untuk menyalurkan gitu ya. Makan sehat juga ternyata sangat baik untuk stres. Tidur yang teratur itu juga penting. Jadi kita perlu memperbaiki pola ya. Kalau misalnya orang sering merasa stres, nah itu sebaiknya membuat pola gitu, pola hidup bahwa jam sekian saya sudah harus tidur kayak gitu, itu sangat membantu. Meditasi juga ya, tapi kajian ini sangat baik juga untuk mengelola stres. Nah ini yang terakhir sebagai ringkasan ya, kita tahu diabetes ini penyakit kronis. Ya kita oleh karena ini pasti ada mungkin teman kita, tetangga, keluarga yang mungkin juga diabetes. Nah ini kita bisa cegah sama-sama dengan pola hidup yang sehat, dengan kita makan yang baik, memilih makanan yang baik untuk diri sendiri itu nomor satu, kemudian untuk keluarga kita. Kemudian olahraga yang teratur, kalau bisa 30 menit setiap hari itu sangat ideal buat kita. Tidak harus yang sulit, jalan kaki aja. Atau misalnya kita sebelum pulang keliling masjid dulu 2 kali, nah itu udah olahraga juga. Jadi itu semua bisa kita kerjakan, tidak usah yang sulit-sulit, yang mudah, yang kita bisa kerjakan sehari-hari. Kalau bisa bersama-sama. Ya, goes bisa. Nah, kemudian ini salah satu kegiatan kita Pak di Siloam. Jadi kita memulai klub diabetes lagi setelah pandemi ya. Tahun lalu kita sudah mengadakan tapi belum rutin. Nah, ini kegiatan kita yang terakhir kemarin di bulan Mei. Nanti insya Allah kita mau senam lagi di tanggal 22 Juni. Monggo kalau Bapak Ibu mau bergabung. Buat yang bukan hanya yang diabetes, yang lain pun silahkan. Kita biasanya start jam 6 pagi di parkiran. Ini yang jadi instruktur adalah pasien kami, pasien diabetes, tapi beliau instruktur senam dan usianya udah hampir 70 tahun. Luar biasa. Jadi tetap sehat dengan olahraga dan makan yang baik. Demikian presentasi dari saya, sharing dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.